Halo semuanya, dengan saya Opan Albana. Kali ini saya akan membahas tentang Affinity Designer. Apa sih Affinity Designer itu? Affinity Designer itu aplikasi pengolah gambar vektor buatan Serif. Bila sebelumnya kita sudah akrab dengan aplikasi pengolah vektor seperti Adobe Illustrator maupun CorelDRAW, maka Affinity Designer ini tergolong pemain baru. Apa sih yang bikin Affinity Designer itu menarik? Pertama, selain digunakan untuk mengolah vektor, Affinity Designer itu bisa juga untuk mengolah raster. Ya, Anda nggak salah dengar. Jadi, Affinity Designer itu aplikasi pengolah vektor sekaligus raster. Jadi, kita bisa langsung nerapin tekstur pada brush di objek vektor yang kita buat. Kedua, Affinity nggak cuma ada di desktop, tapi juga ada di iPad. Dari segi fungsi, tidak jauh berbeda dengan versi desktopnya. Yang beda paling dari posisi menu dan shortcut pada UI-nya. Dan yang paling menarik dari Affinity Designer itu, menurut saya harganya. Yap, betul, harganya murah banget dibanding kompetitornya dan sistemnya beli sekali bukan subscribe. Jadi kita cukup bayar sekali di awal, setelah itu bisa pakai selamanya. Dan pengalaman saya ketika beli aplikasi ini, setiap pembelian ada bonusnya. Entah itu font, emblem, UI, desain asset, dan sebagainya. Walaupun kita bayar di awal aja, tapi tetap dapat update aplikasinya terus. Kemudian di mana sih bisa beli Affinity? Nah, teman-teman ini bisa cek di affinity.serif.com. Atau untuk pengguna macOS dan iPadOS bisa beli di App Store. Harganya itu sekitar $50. Nah, selama pandemi ini lagi diskon 50%. Kemudian untuk pembelian aplikasi Affinity, dia satu lisensi dipakai untuk satu OS. Misalnya nih, teman-teman punya macOS, iPadOS, ataupun Windows. Nah, masing-masing itu beli satu-satu. Jadi bukan satu lisensi untuk semua OS. Tapi walaupun gitu kan harganya murah banget nih. Jadi menurut saya sih best deal banget. Jadi untuk yang mau coba aplikasi desain secara legal, boleh sih dicoba Affinity Designer. Untuk tampilan aplikasi Affinity Designer itu seperti ini. Di halaman pembuka, kita akan disuguhi berbagai info terkini, dan kalau pas beruntung, ada bagi-bagi aset gratis. Kayak ini nih. Nah, tinggal klik aja, kemudian masukin email untuk login ke website Affinity. Nah, setelah itu bisa teman-teman download. Kemudian ada menu sampel yang isinya karya-karya dari pengguna Affinity terpilih yang bisa kita download untuk dipelajari. Jadi kita dapat file aslinya. Ada pula menu tutorial untuk user baru. Nah, ini di sini banyak tutorialnya dari Affinity. Kemudian untuk default UI aplikasinya sendiri bertema gelap dengan icon colorful. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Ikonnya di toolbox warna-warni. Namun UI ini bisa kita setting di menu preference. Kemudian pilih interface. Di menu interface, teman-teman bisa setting sendiri UI yang menurut teman-teman semua nyaman. Mulai dari background, artboard, UI gamma, font size, UI style, mulai dari mode dark, light, ataupun default dari OS-nya. Kemudian kalau ikonnya dirasa terlalu colorful dan teman-teman pengen yang monokrom, tinggal centang menu monokromatik iconography, ada di bagian sini. Kemudian untuk pengaturan lainnya bisa teman-teman semua atur sendiri dari keyboard shortcut, warna, dan performa. Atau kalau bingung untuk settingnya bisa pakai setting defaultnya, yang menurut saya udah nyaman kok untuk dipakai. Nah, beginilah tampilan Affinity Designer versi desktop. Di bagian atas ada 3 simbol yang masing-masing digunakan untuk mengganti persona. Pertama, designer persona. Tampilan seperti yang terlihat di layar yang teman-teman lihat ini. Fungsinya untuk mengolah vektor. Kemudian ada pixel persona. Fungsinya untuk mengolah raster. Dan yang terakhir, export persona. Fungsinya untuk ekspor objek menjadi ekstensi file yang kita butuhkan. Ini berguna banget untuk yang butuh save-savean per objek untuk desain UI.
Di bagian menu ini adalah menu view yang terdiri dari pixel view, retina pixel view, dan outline view mode. Jadi kita bisa lihat hasil karya kita pada tampilan pixel secara live. Atau bila ingin melihat tampilan secara vektor dan pixel ataupun outline sekaligus, kita bisa memanfaatkan fitur split view. Ada di menu view, pilih view mode, split view. Nah, kemudian kita geser ke kanan, ada menu alignment dan snapping yang gambar magnet ini. Fungsinya agar objek yang kita buat bisa auto adjust dengan objek lain. Di menu snapping ini bisa teman-teman atur sendiri settingannya sesuai kebutuhan. Kemudian di bawahnya ada menu color. Nah, ini menu favorit saya. Karena color di sini ditampilkan sebagai color wheel dengan default color mode-nya itu HSL. Biasanya kan slider default-nya RGB ataupun CMYK ya. Nah, di sini HSL. Tapi kalau teman-teman pengen ganti nih mode lain, misal slider ataupun box, dapat diubah dengan menekan tombol strip 3 di pojok kanan atas. Bila ingin mengganti mode warnanya pun bisa, misal jadi RGB, CMYK, lap, ataupun grayscale, tekan tombol ini, kemudian pilih sesuai yang biasa kita gunakan. Kemudian ada menu swatches yang isinya palet warna dan history warna yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian ada stroke, fungsinya untuk mengatur setting outline atau garis pada objek yang kita buat. Selanjutnya ada brush dan terakhir appearance. Di bagian bawah ada menu layer, fungsinya untuk mengorganisir objek artboard serta layer yang kita buat. Kemudian ada efek, fungsinya untuk memberi efek pada objek, misalnya Gaussian blur ataupun drop shadow. Ada juga efek 3D. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sesuai kebutuhan. Di sebelahnya ada menu paragraf, text style, dan style. Style ini fungsinya semacam shortcut untuk efek. Ini default dari Affinity-nya, bisa teman-teman gunakan. Kemudian geser ke sebelah kiri di menu toolbox. Itu isinya ada move tool, artboard tool. Ini fungsinya untuk bikin artboard atau halaman. Jadi misal karya teman-teman ini ada beberapa halaman, kita pakai artboard gitu. Kemudian ada node tool untuk edit node atau titik vektor. Kemudian corner tool, ini fungsinya untuk memodifikasi sudut objek. Misal dari rectangle yang sudutnya lancip jadi rounded. Dan ada beberapa pilihannya. Kemudian ada pen tool, pencil, brush, fill tool, dan lain sebagainya. Kemudian kita pindah ke pixel persona. Nah, yang beda banget di sini toolbox-nya. Jadi toolbox di tiap persona untuk aplikasi Affinity Designer ini menu toolbox-nya beda-beda. Untuk toolbox di pixel persona sendiri isinya move tool, kemudian marquee tool untuk select objek, brush, paintbrush, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tampilan export persona, di sini ada menu slice di bagian toolbox. Ini fungsinya untuk slicing atau memotong objek sesuai yang kita butuhkan untuk kemudian kita ekspor. Biasanya digunakan untuk UI design ataupun misal kita ingin ekspor untuk dijadikan animasi yang membutuhkan objek per part. Nah, kemudian yang terakhir nih, output file Affinity Designer itu apa sih? Output filenya itu namanya AF Design. Cuma bisa dibuka di family aplikasi Affinity. Jadi kita nggak bisa buka di Adobe Illustrator ataupun di CorelDRAW. Tapi kita disediain juga nih fitur export yang isinya macam-macam ekstensi, mulai dari PNG, JPEG, GIF, TIFF, PSD, PDF, SVG, IPS, EXR, HDR, dan TGA. Kok nggak ada AI? Ya emang betul nggak ada AI.
Sejauh ini Affinity belum bisa ekspor ke AI. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila teman-teman sudah pernah pakai aplikasinya, boleh banget share pengalamannya dengan ketik di kolom komentar. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya.